doa atau perbaikan bacaan. Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa, semoga apa yang kita pelajari nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan lanjut membaca surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 6 ya. Ya, silakan Mas Emir baca dulu, nanti kita koreksi bersama-sama. Bacaan Mas Emir kita perbaiki bersama-sama. Gitu ya. Ya, silakan baca Mas Emir. Dari ta'alluq dulu dan juga Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan baca dari ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, cukup sampai ayat dulu ya. Mari kita bedah hukum bacaan tajwid dan juga makharijul huruf yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, tadi Mas Emir baca kata innalladzina. Di situ ada huruf nun yang bertasydid. Nah, dalam hukum tajwid, hukum bacaan tajwid, nun yang bertasydid itu disebut apa? Mas Emir tahu? Belum tahu. Ya, disebut gunnah. Apa? Gunnah. Apa artinya gunnah? Ya, gunnah adalah mendung. Jadi cara membacanya adalah yang bertasydid ini dibaca dengung. Inna. Nah, ketika Mas Emir membaca nun yang bertasydid ini, maka harus didengungkan. Dengung itu keluar di rongga hidung. Jadi ketika Mas Emir membaca inna, kalau ditutup itu maka Mas Emir tidak akan bisa membaca in tertahan. Coba in nah, in nggak bisa karena keluar di hidung. Inna. Nah, itu yang dinamakan gunnah. Sebenarnya selain huruf nun ada juga huruf mim yang bertasydid. Jadi ada dua huruf yang gunnah, nun bertasydid dan mim bertasydid. Jadi inna atau imma seperti itu ya. Kemudian bacaannya kita harus panjangkan gunnahnya itu kira-kira 2 harokat. Inna seperti itu ya. Coba Mas Emir praktekkan. Inna. Nah, ketika di sini, ketika Al-Baqarah ayat 6 ini kita baca inna, kemudian ada lam. Jadi innalladzina. Coba. Innalladzina. Kemudian kita baca gunnah selesai ya. Nah, kemudian ada kata lina. Apa? Lina itu dibaca
panjang, D-nya dibaca panjang. Tahu hukum bacaannya apa? Belum tahu. Namanya mat tobi'i. Apa itu mat tobi'i? Tahu penjelasannya belum? Jadi mat tobi'i itu apabila ada harokat kasroh, kemudian setelahnya ya sukun, atau ada harokat wawu setelahnya harokat doma, kemudian setelahnya harokat doma setelahnya wawu sukun, kemudian harokat fathah setelahnya alif. Nah di sini contohnya ada harokat kasroh setelahnya ya sukun zina. Contoh yang lain tadi di sini mu'minuna, kafaru, sama. Ini termasuk matobi'i. Ya, jadi ketika bertemu kaidah seperti ini maka harus dipanjangkan, sama satu alif atau dua harokat. Jadi dua harokat itu terhitung satu alif. Jadi dibaca panjang juga. Innalladzina. Coba Mas Emir lanjutkan. Innalladzina. Ya. Terus ada kafaru. Kafaru ini juga ada hukum bacaan apa kira-kira Mas Emir? Ya ada matobi juga. Tadi harokat doma setelahnya wawu sukun, maka dipanjangkan. Innalladzina kafaru. Seperti itu ya. Coba ulangi lagi, ulangi, nanti Mas Emir turunkan ya. Innalladzina kafaru. Coba. Innalladzina kafaru. Oke, bagus. Nah, setelah kafaru ada kata sawaun. Apa ada hukum bacaan tajwid apa di sini? Ya, matobi'i. Akan tetapi matobi'inya setelah matobi'i itu ada hamzah di dalam satu kata. Kalau matobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata bahasa Arab, maka hukum bacaannya berbeda. Matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukum bacaannya menjadi mad wajib muttasil. Apa? Mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Jadi huruf hamzahnya itu bersambung dengan kata yang ada di dalam kata ini, matobi'i. Matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata muttasil bersambung. Cara membacanya yaitu 6 harokat. 6 harokat sama saja seperti 3 alif. Jadi sama seperti membaca 3 mad tobi'i. Misalnya alladzina, dina ini kan mad tobi'i. Di sama. Sawaun seperti itu ya. Jadi panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Jadi kita baca dari awal ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Ini sampai sawaun aja ya. Innalladzina kafaru sawaun. Sekali lagi. Innalladzina kafaru sawaun. Coba Mas Emir praktekkan 1, 2, 3. Innalladzina kafaru sawaun. Ya, sekali lagi. Innalladzina kafaru sawaun. Ini kurang panjang. Innalladzina kafaru sawaun. Innalladzina kafaru sawaun. Ini 1, 2, 3. Innalladzina kafaru sawaun. Oke, mungkin pembelajarannya itu dulu ya. Jadi apa yang kita pelajari tadi tentang guna artinya dengung. Tadi hurufnya ada apa aja? Nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid.
tasdid. Kemudian alladzina itu ada ya suku harokat kasroh setelahnya, kemudian ya sukun, maka disebut mato. Kafaru juga matobi. Nah, sawaun ini ada harokat fathah, kemudian setelahnya alif, ya, maka disebut matobi. Tapi matobinya karena setelahnya hamzah disebut mad wajib muttasil. Nanti ada juga mad wajib munfasil. Kalau mad wajib munfasil itu hamzahnya berbeda di beda kata. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ini dulu ya Mas Emir ya. Tetap semangat buat Mas Emir untuk belajar ngajinya. Bisa belajar mandiri juga sama orang tua juga. Nanti ketemu lagi sama Ustaz, kita cek lagi gitu ya. Tetap semangat. Sebelum kita tutup, kita membaca hantaran bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kita berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.